RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara MKM Morning Quran Motivation sama Presiden RQV Indonesia Sultan Muda Azmi Fajri Usman. Tak terasa ya, kita sudah 10 hari pertama di bulan Ramadan dan alhamdulillahnya Bapak Presiden RQV Indonesia masih tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan dan Allah selalu meridhoi apa yang beliau lakukan. Kita akan kembali membahas tafsir algoritma berbasis Al-Quran. Dan kali ini kita akan melangkah ke juz 12 bagian 1 dengan tema mengungkap pintu rezeki. Apa saja kiat-kiat yang dilakukan untuk mengungkap pintu rezeki ini? Penasaran bukan? Baiklah, kepada Presiden RQV Indonesia, waktu dan tempat dipersilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, dan spesial kepada pelopor Al-Quran di PT KIBI RQV Indonesia. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat Hud ayat yang ke-6. Awal dari memulai juz 12. Di mana ayat yang ke-6 ini cukup menarik untuk kita bahas karena di sini ayat ini bercerita dan menggambarkan kepada kita jaminan kebahagiaan. Salah satunya adalah rizki itu sendiri. Namun sebelum kita memulai, kita akan mengambil berkah bersama dengan Al-Quran dengan membacakan bersama juga. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi yang berbahagia ini kita memasuki juz 11. Awalan juz 11 ini bercerita dan penegasan tentang yang namanya rezeki. Kita lihat terjemahan lafdiahnya. Wama, wa dan ma
tidak dan tidak ada min dabbatin dari makhluk yang bergerak. Artinya ini bernyawa. Setiap makhluk yang bernyawa fil ardi, di bumi, di ardi, bumi, di bumi, illa, kecuali alallahi, ada pada Allah, rizquha, rezekinya. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui, mustaqarraha, tempat kediamannya, dunia atau rahim, wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya, akhirat atau sulbi, kullun, semuanya, fi kitabim mubin, tertera dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ada apa dengan ayat 6 dari surat Hud juz 12 ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya menyatakan satu pernyataan jaminan kepada setiap makhluk yang bergerak. Min dabbatin, dabbatin. Nah, itu pakai pedangnya, limatnya panjang banget. Fil ardi, dan Allah fokus fil ardi, di bumi. Kenapa Allah tidak mengatakan planet lain, di bumi dulu? Supaya manusia yang ada di bumi ini fokus untuk melakukan apa? Pekerjaannya. Yang pekerjaan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali alallah, atas Allah, rizquha, Allah jamin rezekinya. Nah, pecinta Al-Quran dan sahabat serta pelopor Al-Quran, ini adalah satu motivasi kepada kita bahwa tidak ada lagi keraguan kepada setiap kita tentang yang namanya rezeki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan kepada kita. Kalau begitu, apa yang terjadi pada diri kita? Yang seharusnya terjadi pada diri kita adalah semangat untuk mencari rezeki ini hari demi hari kita tingkatkan. Dari proses mencari berubah menjadi proses menjemput. Jadi jangan lagi jadi orang yang cari, tapi jemput. Karena setiap kita sudah ada rezekinya. Masalahnya adalah apakah kita ingin rezeki yang biasa-biasa saja atau kita ingin rezeki yang luar biasa. Makanya di dunia ada orang kaya, miskin, ada orang sedang. Tetapi di dalam Islam, sepengetahuan saya itu cuma dua. Cukup atau apa? Ada yang tahu? Lebih dari cukup. Jadi kita umat Islam rezekinya itu sudah cukup. Tapi kita harus bergerak lebih kuat lagi untuk mendapatkan rezeki yang lebih dari cukup. Contoh, membaca Al-Quran baik. Tapi ada yang lebih baik dari membaca Al-Quran adalah menghafal Al-Quran. Ada yang lebih baik daripada menghafal Al-Quran adalah mentadaburinya. Ada yang lebih baik daripada mentadaburinya, memaknainya. Ada yang lebih baik daripada makna adalah melaksanakan isi-isi Al-Quran. Karena kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan terbaik, maka yang kita lakukan adalah juga sesuatu yang terbaik. Coba lihat pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran dan pelopor Al-Quran.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di kala pagi hari? Tidak ada kurang satu apapun. Allah menjaga kita di kala kita tidur, Allah membangunkan kita juga di kala kita tidur. Kenapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau Tuhan tidur, gimana bangunin kita? Karena Allah tidak pernah tidur. Allah terus menjaga kita, maka Allah membangunkan kita dari tidur dan Allah memberi izin kita tidur. Masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Jadi tidak ada kata lagi hari kecuali wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kata lagi kecuali kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada kata lagi kecuali kita menghabiskan waktu kita untuk meraih cintanya Allah, merayu Allah agar Allah jatuh cinta kepada kita. Kenapa? Pecinta Al-Quran. Kenapa sahabat Al-Quran? Kenapa para pelopor Al-Quran? Karena Allah menyayangi kita dari segala sisi. Ketika kita tersesat dalam kehidupan, Allah kasih pedoman. Ketika kita bersedih, kita bisa mengadu kepada Allah dan Allah tidak langsung jawab, tapi Allah buat satu sesi jawaban yang menyenangkan pada jiwa kita. Ketika para sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran dan pelopor Al-Quran mengadu pada Allah dengan doa, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma ighfir lana. Kan Allah enggak langsung jawab, oke, enggak ada begitu. Diam. Dan kalau kita mengadu kepada Allah tidak ada batasan waktu. Pagi, siang, sore, malam, malamnya lagi ngadu berlinang air mata, makin senang Allah. Kenapa? Allah Maha Pencemburu. Allah itu cemburu banget kalau hambanya tidak mensyukuri nikmatnya, kalau hambanya tidak menyembahnya, Allah cemburu. Saking cemburunya Allah mengatakan, apabila kamu mensekutukan aku, tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Jadi hanya satu kata, hanya satu kata ketika ingin bicara. Jadi apa kata itu? Istighfar. Apa kata itu? Cinta. Apa kata itu? Penghambaan sepenuh hati kepada yang satu. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kenapa pelopor, pecinta, serta sahabat Al-Quran? Karena Allah, saya ulangi, menjaga kita dari segala sisi. Kita lagi dengar ceramah aja ngantuk misalnya. Tapi Allah sayang, Allah buat telinga kita tuh masih dengar. Kenapa saya katakan tidur? Siapa yang bisa membangunkan tidur kita? Tidak ada, kecuali Allah. Makanya setelah kita bangun tidur kita disuruh baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita lapar, kita makan, ada doanya Allahumma barik lana. Ketika kita selesai makan, ada doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Betapa luar biasa, setiap hari kita terus menggantungkan diri kita kepada Allah. Dan yang menariknya juz 6 ini Allah mengingatkan kita, yang menariknya juz 12 ini surat Hud, Allah mengingatkan kita pada ayat yang ke-6 tentang rezeki yang hari ini meresahkan kita semuanya. Ketika kita kena COVID-19, wabah pandemik ini, kita takut. Ini bahaya. Takutlah kita kepada Allah. Wabah COVID-19 ini bukan melahirkan ketakutan, tapi ini adalah evaluasi yang menyeluruh dari dalam diri kita, daripada masyarakat kita, daripada negara kita, daripada seluruh penduduk bumi untuk berlaku adil dengan bumi. Jangan ketika kita berada di rumah kita merasa tidak bisa beraktivitas. Bisa. Subhanallah.
Walaupun ini wabah yang pandemik menyeluruh bumi, tapi solusinya menarik sekali. Ngumpet di rumah. Seperti semut. Yang namanya semut, kalau ada serangan, ngumpet di rumah dia. Serangan selesai, dia keluar lagi. Kita diajak belajar sama semut. Tapi apakah di dalam rumah semut itu mereka diam? Tidak. Di dalam rumah semut ada ratu. Di dalam rumah semut ada aktivitas yang sangat luar biasa. Belajar. Afala taqilun. Apa kamu nggak punya pikiran? Afala tatadzakkarun. Apa kamu nggak berpikir bagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya tidak diam ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena cobaan itu menyeleksi. Apa yang diseleksi? Diseleksinya uji keimanan kita agar kita menjadi orang yang berkualitas. Subhanallah. Sampai hari ini puluhan ribu orang diambil nyawanya lagi oleh Allah, tapi kita masih dihidupkan sebagai kesempatan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya adalah kita disuruh diem di rumah. Muhasabah. Kenapa rumah? Al-baiti jannati. Rumahku syurgaku. Rumah yang bagaimana? Rumah yang dihiasi dengan aktivitas amal soleh. Rumah yang dihiasi dengan aktivitas ibadah. Rumah yang menjadi tempat persahabatan. Rumah yang dihiasi dengan Al-Quran. Masya Allah. Kalau di rumah kita tidur, lagi dengar ceramah tidur, baru perjuangan lawan tidur saja tidak bisa, bagaimana perjuangan yang lain? Jadi salah satu kelebihan dari juz 12 ayat 6 ini mengajarkan kita tidak boleh jadi orang yang berpangku tangan. Tidak boleh jadi orang yang pesimis. Tidak boleh jadi orang yang kecewa. Tidak boleh jadi orang yang bermalas-malasan. Tapi kita jadikan wabah COVID-19 ini adalah awal dari kebangkitan kita dengan membersihkan diri. Dan yang perlu saya tegaskan, begitu COVID datang, Ramadan pun tiba. Ini menandakan bahwa COVID-19 insya Allah pasti berakhir setelah kita memperbaiki diri kita. Allahu Akbar. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh oleh Allah mensucikan jiwa kita di syahrut tarbiyah. Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul maghfirah. Sucikan diri kita. Walaupun di sini ada namanya suci Ramadhani dan suci Alfiah. Apakah dia sudah suci? Tak tahu kita. Ya. Oleh karena itu, ayat 6 juz 12 surat Hud ini pertama mengajarkan kita tentang motivasi dengan rezeki. Jangan ada lagi yang takut dengan rezeki. Kalau Anda pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, dan pelopor Al-Quran ingin, nah, ingat kata-katanya, ingin mendapatkan rezeki yang cukup dan lebih dari cukup, pindah dari cukup ke lebih dari cukup, maka yakinilah rezeki itu seyakin-yakinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Baca berulang-ulang surat Hud ayat 6 juz 12 ini. Kalau bisa 100 kali sampai hafal, sehingga dia mendarah daging dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Dampak yang kedua setelah kita mengamalkan ayat ini adalah terjadinya motivasi baru dalam diri kita untuk menjemput rezeki. Bukan lagi mencari, untuk menjemput rezeki dengan sejemput-jemputnya. Dan yang ketiga adalah apabila Anda berulang-ulang membaca ayat ini, maka Anda akan menjadi orang yang menemukan ide-ide baru dalam menjemput rezeki. Dan yang keempat adalah apabila Anda mengulang-ulang ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, maka Anda akan menjadi orang yang menghabiskan waktu Anda untuk menjemput rezeki Anda, lalu berbagi rezeki Anda. Itulah yang disebut dengan sedekah.
Maka oleh karena itu, apa rahasia lain rezeki kita dari cukup pindah ke lebih dari cukup? Jawabannya adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah bisa menambahkan rezeki. Rezeki tidak Allah buka pintunya kalau orang itu bermaksiat. Tapi ada orang yang kemudian dia bermaksiat, rezekinya banyak. Beda keberkahannya. Rezeki yang saya maksud adalah rezeki keberkahan. Jadi salah satu untuk memindahkan kuadran cukup kepada lebih dari cukup, berbanyak sedekah. Tidak ada orang yang rajin bersedekah itu miskin, tidak ada. Bahkan sedekah itu kata baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baginda Nabiullah Muhammad SAW, hadis riwayat Tirmizi, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air mampu memadamkan api. Jadi pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran, jangan malas-malas sedekah. Setiap sedekah Anda itu mampu memadamkan api, terhapusnya dosa kita. Macam sedekah yang akan kita lakukan. Nah, untuk memindahkan keadaan cukup menuju lebih dari cukup, setelah melihat ayat ini, salah satu kuncinya adalah sedekah. Kemudian apalagi istiqamah. Kemudian apalagi komitmen. Sehingga lahirlah satu rumus untuk menjadi manusia yang 2 SE dikali, harus kali dia. Tidak ada kata tambah lagi. Kita masih bicara 2 KO. Ya, KO. Kemudian dikali 2I yang kemarin. Ini rumusnya. Nah, ini adalah rumus yang saya menyebutnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia SP yang disebut A kuadrat, atau bahasa lainnya adalah aksi. Kenapa? Karena kita berpindah kuadran dari mencari rezeki, kita menjadi menjemput rezeki. Kenapa harus dijemput? Karena Allah telah memberikan jaminan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi karena kita ingin memindah dari cari menjadi menjemput, dari cukup menjadi lebih dari cukup, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan aksi-aksi di mana manusia selalu tak terhingga kepada Tuhannya. Apa caranya agar terasa tak terhingga? Istighfar, rasa mengabdi kepada Allah yang tinggi, ya. Dikali dengan manusia yang rajin sedekah, dikali lagi dengan manusia yang komitmen, dikali lagi dengan manusia yang istiqomah, maka dia telah menemukan syarat aksi daripada manusia yang eksponensial. Manusia yang eksponensial. Demikian, semoga menjadi inspirasi dan membangkitkan imajinasi kita yang pada akhirnya melahirkan motivasi kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Dan untuk selanjutnya, kesimpulan dari pemateri yang akan disampaikan oleh Presiden RKV Indonesia Sultan Muda Azmi Fajri Usman. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Sobat muda pecinta Al-Quran serta sahabat dan pelopor Al-Quran. Surah Hud ayat 6 juz 12 ini kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Saya menemukan 5 inspirasi
Yang pertama adalah semakin cerdas kita menjemput rezeki, maka semakin mudah pula kita dapatkan rezeki itu. Yang kedua, jaminan surat Hud ayat 6 juz 12 adalah motivasi dan inspirasi kita dalam menjemput rezeki. Yang ketiga, hidup itu adalah pilihan. Bahagia itu pilihan. Keberkahan itu pilihan. Surga itu juga pilihan. Yang keempat, rezeki dijamin. Rezeki itu pasti. Pastikan kita memiliki rezeki murni. Rezeki murni adalah ketika didapatkan dengan ridho ilahi. Dan yang kelima, rezeki itu proses. Proses rezeki bisa kita dapatkan dari kesungguhan dalam berfikir dan berkarya. Pada Allah saya mohon ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pemateri menandakan telah berakhirnya acara MKM kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat Muda Violet di seluruh Indonesia yang telah menyaksikan siaran langsung kami. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan acara MKM Morning Quran Motivation bersama Presiden RKV Indonesia Sultan Muda Azmi Fajri Usman. Tentunya akan ada tema dan pembahasan yang menarik di setiap harinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RKV Indonesia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga menambah ilmu bagi kami dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan meridhoi setiap apa yang Bapak Presiden RKV Indonesia lakukan. Saya tutup dengan pantun Duta Dakwah dan Sri Kandi. Muda-mudi yang giat mencari ridho ilahi. Saya Almi Anbiya undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.